datangnya dari hamba Allah dari Bekasi, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah dari Bekasi mau bertanya, Buya. Teman saya ini lagi awal kehamilan. Kalau awal kehamilan biasanya badan meriang dan sakit dan gak bisa apa-apa. Sedangkan anaknya 3. Pertama umur 6 tahun, kedua umur 3 tahun, dan ketiga umur 2 tahun. Di saat sakit begini, jangankan mau ngurusin anak, makan untuk diri sendiri saja gak kuat. Di saat kondisi lemah begini, suaminya minta izin untuk keluar dakwah 40 hari. Wanita ini berkata, wanita mana yang gak mau suami dakwah meninggalkannya jauh selama 40 hari. Semua wanita pasti mau, tapi kalau dalam keadaan lemah tak berdaya begini, rasanya berat sekali mau kasih izin suami pergi. Sang istri pun berpikir, sesusah inikah beragama, apa memang si istri yang salah? Ataukah apa suami yang tak faham? Karena suaminya kuli bangunan belum bisa untuk gaji orang untuk membantunya di rumah. Mohon Buya bisa memberi jalan yang adil untuk dua pasangan ini sesuai syariat. Terima kasih Buya. Masya Allah, bismillah. Orang baik semuanya. Dari kalimatnya istri berkata, siapa yang tidak senang kalau suaminya keluar untuk berdakwah. Sang suami rindu untuk berdakwah. Ini orang baik semuanya. Akan tapi kerinduan melakukan kebaikan harus ada ilmunya. Kalau tidak pakai ilmu, kebaikan jadi sebuah kesalahan. Membunuh lalat di jidat ayahmu, ya cukup dikeplak begini. Nggak usah pakai palu nanti. Artinya ada ilmu di dalam menyelesaikan masalah. Atau di dalam melakukan kebaikan. Orang pengen melakukan ibadah berwudu. Melihat orang, wah berwudu. Cuman ternyata dia ngambil air kencing buat wudu. Juga nggak sah. Harus ada ilmunya di dalam beribadah, berbuat baik itu. Khurud, keluar dakwah 3 hari, 40 hari. Pendirinya, termasuk di dalamnya adalah Syekh Ilyas, seorang wali besar. Ada rambu-rambunya. Jangan sampai pendidikan dari ulama-ulama seperti itu jadi celah untuk hawa nafsu kita. Nah, ini kayak begitu, ada seorang kayak tadi, istrinya di rumah, anaknya 3, yang 2 kecil-kecil, istrinya hamil lagi, tinggal dakwah. Haram kalau istrinya dibuarkan di rumah sini. Syekh Ilyas akan marah kalau Anda ketemu dengan Syekh Ilyas. Imam di dalam jamaah sana. Syekh Ilyas adalah seorang wali besar. Enggak begitu aturan, itu hawa nafsu. Jangankan 40 hari, sehari pun nggak boleh. Oh, istrinya perlu dibantu kok. Apalagi menggaji orang lain nggak bisa. Cari nafkah. Makanya jamaah tabligh ini adalah satu gerakan yang bagus. Cuman kadang dicoreng oleh orang-orang seperti itu. Dan banyak ini pengaduan ini. Pergi berapa puluh hari. Istrinya suruh jualan di pasar. Anda yang jualan nggak usah pergi keluar. Innalillah. Ini jangan mencoreng ulama-ulama seperti Syekh Ilyas dan yang lainnya. Ini nasihat untuk mereka-mereka yang sering keluar tapi nggak pakai aturan. Nafkahi istrimu. Nafkah sudah cukup, jaga juga. Mungkin istrimu ketakutan di rumah. Jaga istrimu. Ini hal yang semacam ini. Maka ini juga ada hubungannya dengan yang gurunya juga. Maksudnya gurunya, kalau ulamanya, gurunya maksudnya yang mengajak dia. Kadang-kadang maksa, ayo ikut. Enggak dilihat, ditanya, rumahmu bagaimana keadaanmu. Harus begitu. Jangan dicoreng dah pergerakan-pergerakan. Kami sedih dengan pergerakan-pergerakan hebat itu kadang dicoreng oleh pengikut-pengikut. Gerakan jamaah tabligh, gerakan dahsyat, lihat masuk pelosok-pelosok. Kita pun enggak mampu kayak begitu. Enggak mau ngerepoti orang, bawa kompor sendiri, masak sendiri, makan sendiri, mengajak orang, subhanallah, orang enggak sholat jadi sholat. Allah, hebat. Cuman kadang dicoreng oleh orang-orang seperti itu. Istrinya sudah hamil, sakit-sakitan, enak dakwah 40 hari dan sebagainya. Enggak benar itu, hawa nafsu, enggak diterima oleh Allah kayak begitu tuh. Yang keluar adalah yang sudah di rumah dicukupi. Haji yang wajib saja ada aturannya kok. Dakwah juga wajib, akan tapi lihat, tidak sebenarnya. Dakwah wajib, akan tapi wajibnya adalah fardu kifayah. Kalau memang sudah ada yang menjalankan, cukup selesai. Kita bisa saja berdakwah di lingkungan kita.
Adapun program 3 hari 40 hari ini ada aturan sendiri dan tidak melanggar syariat untuk melakukan kebaikan. Hanya yang kami himbau kepada semuanya mengikuti jamaah ini, tolonglah jangan dicoreng jamaah ini. Kami kagum dengan jamaah ini, dengan semangatnya pergi ke gunung-gunung dan sebagainya. Bahkan kita sering ketemu banyak yang sering datang ke sini juga. Subhanallah, hebat. Istiqomahnya dalam melaksanakan sholat berjamaahnya, Allah. Tapi jangan sampai hawa nafsu mengalahkan Anda sehingga istrinya sampai suatu ketika istrinya nangis kepada kami mengatakan, setiap pulang minta duit keluar lagi, saya suruh jualan di pasar. Bilang sama dia suruh jualan, Anda yang dandan cantik di rumah. Alasannya dakwah, istrinya takut dong. Ini dakwah. Waduh, bentak begitu. Itu kebodohan. Biar didengar ini. Karena apa? Jangan dicoreng ini perjuangan-perjuangan hebat. Kami menemukan kelompok-kelompok perjuangan yang hebat. Ormas-ormas yang hebat. Cuman kadang dicoreng oleh pelaku-pelakunya begini. Tidak. Jika di rumahmu belum cukup, jangan keluar. Tidak boleh. Haram bahkan keluar. Kalau di rumahmu ada. Bahkan seandainya Anda mengantarkan putri Anda sekolah pulang pergi, itu jihad juga. Anda tinggalkan putrinya dijemput oleh laki-laki sekolahnya. Nerakamu disiapkan. Istri anaknya tidak dijaga, dakwah keliling ke sana kemari. Jangan dengan hawa nafsu. Dan rupanya, ini bukan satu yang bertanya semacam ini. Banyak kami menemukan, inilah. Maka kami himbau kepada perkumpulan ini untuk memberikan pesan yang jelas lah. Sebetulnya sudah jelas pesan itu kami dengar kok. Hei para hamba-hamba yang tobat melalui perkumpulan ini, ingat jangan dengan hawa nafsu. Kalau kibrahnya luar biasa, besar. Kibrahnya besar, subhanallah, kami melihat kibrah beliau-beliau luar biasa, hebat, soleh-soleh. Secara akidah juga benar, manhajnya juga benar. Sufi juga, akidah bermadhab. Kalau yang ada di Pakistan sana, memang madhabnya Hanafi. Secara akidah tidak ada masalah perkumpulan tersebut. Secara keimanan, fikih tidak ada masalah. Hanya itu ada memang 1-2 orang yang menuruti hawa nafsunya. Nah, ini semoga yang bersangkutan mendengar sehingga ini. Sebetulnya Anda orang baik kan? Buktinya Anda pengen dakwah. Tadi istrinya juga baik sampai berkata, ya namanya dakwah saya seneng-seneng aja. Cuman kalau kayak repotan di rumah begini ini gimana? Kami sampaikan kepada suami tersebut, jaga istrimu. Itu lebih daripada jihad. Lebih daripada dakwah. Jaga istrimu, hormati istrimu, muliakan istrimu dengan 3 anak darimu tadi itu. Jangan tinggalkan sendiri, na'udzubillah. Kalau tidak bisa memberikan pembantu dan sebagainya, ya jangan, jaga. Anda yang merawatnya, subhanallah. Semoga hidup Anda indah, tidak menuruti hawa nafsu semuanya. Semoga Allah mengampuni semuanya. Wallahu a'lam bishawab.